Selamat datang kembali dalam perkuliahan kita di rekayasa perangkat lunak ini. Teman-teman, kita sudah memasuki sesi yang ke-9 dan materi kita tepat setelah kita melaksanakan UTS adalah kita mencoba untuk lebih mendalami tentang bagaimana kita masuk untuk memulai perancangan yang sesungguhnya. Nah, dalam kaitan ini kita akan mencoba untuk mengaitkan perancangan kita yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai use case. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai activity dan class diagram untuk nanti dikaitkan dengan real project, ya, project yang sesungguhnya. Dan kita akan mencoba melalui adanya objek dan package diagram juga untuk memahami bagaimana kelas diagram akan bisa banyak berperan nantinya pada saat implementasi. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan mereview terlebih dahulu hasil dari ujian tengah semester yang telah teman-teman laksanakan. Saya juga akan memberikan beberapa masukan dan semoga masukan tersebut bisa memperkaya teman-teman untuk nantinya membuat perancangan di dalam tugas besar. Terkait dengan UTS, penilaian yang akan dilakukan dengan cara mengambil rata-rata dari 3 komponen, ya, yaitu dari rata-rata kuis harian, ada 3 kali kuis yang kita laksanakan. Kemudian ada kuis besar yang waktu itu teman-teman sudah mencoba melakukan perancangan untuk kasus piknik. Dan terakhir kaitannya dengan UTS, teman-teman juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang menurut saya sangat luar biasa. Namun demikian tetap ada beberapa masukan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan use case. Beberapa hal yang teman-teman perlu untuk jadikan sebagai titik perhatian. Pertama, teman-teman, seandainya teman-teman memang memerlukan adanya aktor eksternal, tolong itu bisa digambarkan sesuai dengan simbol yang seharusnya. Ya, sebagai contoh kalau di dalam kasus UTS kita, seandainya teman-teman menggunakan bank atau payment gateway, itu adalah sistem eksternal yang seharusnya bisa digambarkan sebagai aktor eksternal. Kemudian jangan lupakan pula bahwa include dengan extend itu perlu disampaikan dan perhatikan arah panahnya, jangan sampai terbalik. Setelah itu, teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa di dalam use case kita sebenarnya bisa dengan mudah ya menggambarkan fitur-fitur utama dari apa yang dilakukan setiap usernya. Ya, meskipun demikian, saatnya teman-teman menggambarkan fitur-fitur yang lebih detail, tentu saja diizinkan, tetapi usahakan jika ada proses detail, upayakan hal tersebut justru digambarkan nantinya pada saat activity diagram. Ya, jadi di dalam use case, teman-teman bisa menggambarkan garis besarnya saja. Berikutnya terkait dengan activity diagram. Nah, saya menyarankan di sini bahwa teman-teman kalau di dalam perancangan yang sesungguhnya perlu membuka semua use case yang ada. Ya, dalam kaitan dengan memperjelas proses detail yang ada di dalam sebuah use case. Dan seandainya memang ada lintas aktor, jadi ada satu aktor yang melakukan kegiatan atau activity, kemudian dia berkoneksi dengan aktor yang lain, maka apa yang terjadi di masing-masing aktor perlu untuk digambarkan dengan detail. Perhatikan juga simbol-simbol yang digunakan, terutama dalam percabangan. Nah, banyak sekali teman-teman yang masih belum menggambarkan kurung siku di dalam arah percabangan. Kemudian hal berikutnya yang saya mau tekankan, upayakan jangan ada aktor sistem. Ingat bahwa sistem inilah yang justru akan dibuat. Sehingga dengan demikian, kemampuan dari sistem tersebut sebenarnya perlu diintegrasikan oleh aktor. Ya, jadi apa yang terjadi di dalam sistem sebetulnya akan bisa diakses, dilihat oleh aktor, dan hal inilah yang digambarkan sesuai dengan aktornya. Berikutnya terkait dengan class diagram. Nah, teman-teman, beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini.
Yang pertama adalah kelengkapan untuk atribut dan metode atau operasi. Nah, perhatikan di sini bahwa teman-teman bisa memanfaatkan ya kata-kata kerja yang ada di dalam use case diagram itu nantinya bisa sebagai metode. Demikian juga dengan adanya kata-kata benda dalam use case diagram itu sebagai kandidat kelas. Serta perhatikan pula adanya kata-kata kerja di dalam activity diagram yang tentu saja akan berkorelasi dengan kata-kata kerja di dalam use case. Nah, hal inilah yang nanti akan bisa menjadi panduan bagi teman-teman untuk melengkapi atribut melalui kata-kata benda dan operasi atau metode melalui kata-kata kerja yang ada. Serta jangan lupakan pula jika teman-teman menggunakan pewarisan atau inheritance, gunakan simbol yang sesuai. Demikian juga seandainya teman-teman memodelkan adanya komposisi ataupun agregasi, juga perlu dituliskan dengan lambang yang sesuai. Nah, saya rasa demikianlah masukan-masukan yang secara garis besar bisa saya simpulkan, saya rangkumkan dari hasil yang teman-teman sudah masukkan di dalam UTS kemarin. Nah, terima kasih untuk kerja kerasnya, luar biasa apa yang teman-teman sudah hasilkan, dan semoga ini akan bisa menjadi modal penting bagi teman-teman untuk nantinya masuk ke dalam tugas besar, sekaligus juga sebenarnya sedikit pemanasan ya bagi teman-teman seandainya nanti akan melaksanakan kerja praktek di semester-semester yang selanjutnya. Baik, mari kita mulai membahas mengenai bagaimana kita melakukan perancangan sistem yang sebenarnya teman-teman sudah mulai lakukan sejak teman-teman mendapatkan kasus-kasus pada saat sesi-sesi sebelum UTS yang lalu. Nah, namun di dalam kesempatan kali ini, kita perlu mempertegas ya bahwa apa yang teman-teman hasilkan di dalam perancangan sistem merupakan keputusan terhadap apa dan bagaimana suatu sistem akan dikembangkan. Boleh dikatakan dalam hal ini model yang teman-teman hasilkan baik itu melalui use case, activity, ataupun melalui kelas diagram adalah cetak biru, blueprint dari apa yang teman-teman akan hasilkan nantinya, yaitu dari sistem yang akan datang, sistem to be, ya sistem yang akan datang. Nah, dengan demikian di dalam perancangan sistem kita tersebut, kita akan memiliki ya hal-hal yang terkait dengan keputusan terhadap penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Kemudian juga arsitektur ya dalam kaitan arsitektur di sini adalah bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen baik yang berada di dalam perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Serta di dalam perancangan sistem teman-teman juga akan memperoleh atau perlu menampilkan tampilan sebagai antarmuka ya hubungan antara manusia dengan komputer berarti dalam hal ini dalam kaitannya dengan bagaimana user bisa memasukkan informasi ke dalam sistem dan mendapatkan informasi balik atau output dari sistem tersebut. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana model yang teman-teman sudah hasilkan. Ya, contohnya misalkan teman-teman sudah berhasil membuat suatu kelas diagram ya sebagai imbas dari apa yang teman-teman sudah analisis dan teman-teman wujudkan melalui use case serta activity diagram, maka kelas diagram tersebut akan bisa menjadi modal bahwa teman-teman akan bisa memulai perancangan untuk diimplementasikan sebagai perangkat lunak yang utuh. Nah, terutama kalau kita berfokus kepada kelas diagram, maka di dalam kelas diagram tersebut, teman-teman bisa menggunakan ya atau teman-teman bisa menghasilkan 3 hal sebagaimana yang teman-teman lihat di dalam slide ini. Yang pertama, teman-teman bisa memperlihatkan adanya factoring. Ya, factoring ini artinya teman-teman bisa menghasilkan kelas-kelas utama atau parent sehingga atribut-atribut yang ada di dalam parent class tersebut nantinya akan bisa di-share, dibagikan, dan digunakan kembali di kelas-kelas lain yang memerlukan. Ya, termasuk dalam konteks ini, teman-teman bisa menggunakan asosiasi antara satu kelas dengan kelas yang lain. Kemudian yang kedua, teman-teman menghasilkan apa yang dinamakan sebagai abstraction
and refinement. Yang artinya, teman-teman akan bisa menghasilkan sub-sub kelas atau child, sehingga atribut-atribut yang teman-teman alirkan sebagai informasi antara satu kelas dengan kelas yang lain, itu akan bisa dengan mudah ditarik, digunakan dari satu kelas terhadap kelas yang lainnya. Ya, jadi adanya abstraksi di sini akan bisa digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam mengalirkan informasi yang tersimpan di dalam sebuah kelas melalui atribut yang ada di dalamnya. Serta berikutnya yang ketiga, teman-teman bisa melakukan yang namanya partitioning and collaboration. Nah, dalam kaitan ini kita bisa mengistilahkannya sebagai arsitektur dari software yang akan kita kembangkan ya melalui analisis sistem yang sudah kita lakukan tersebut. Dalam hal ini, teman-teman bisa melakukan dekomposisi ya atau bisa membagi sistem yang besar ke dalam sub-subsistem atau modul. Ya. Nah, terkait dengan dekomposisi ini, kita akan bisa membahas nantinya lebih dalam di dalam sesi-sesi kita yang berikutnya, karena nantinya juga kita perlu untuk membahas bagaimana sekuensi atau urutan, ya, bagaimana pemanggilan kelas yang satu terhadap kelas yang lain, sehingga apa yang didekomposisikan tersebut akan bisa dialirkan, ya, akan bisa digunakan. Nah, tetapi sebagai kesimpulan, apa yang teman-teman lihat di dalam slide ini, teman-teman melalui pemodelan yang sudah dilakukan, akan bisa nantinya di dalam implementasi teman-teman, memanfaatkan model tersebut yang diarahkan sebagai dasar untuk melakukan factoring, abstraction, dan collaboration. Melanjutkan pembahasan kita mengenai bahwa teman-teman bisa melakukan ya tanda kutip evolusi di dalam pengembangan sistem di dalam slide sebelumnya, maka ada baiknya kita berkenalan dengan istilah lapisan sistem ya atau jika diungkapkan dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai sistem layers ya, lapisan-lapisan. Nah, paling tidak di dalam sebuah pengembangan sistem kita bisa mengenali adanya kelima lapisan yang teman-teman lihat di slide ini. Yang pertama adalah foundation, yaitu kelas-kelas yang menyusun sistem. Dan teman-teman ungkapkan foundation ini di dalam kelas diagram. Kemudian teman-teman bisa juga memiliki layer sistem arsitektur, ya atau arsitektur sistem yang di dalamnya bisa menggambarkan adanya komunikasi antara komponen ya di dalam sistem. Baik itu kaitannya dengan perangkat kelas, ataupun modul-modul yang ada di dalam perangkat lunak, ataupun package ya, yang digambarkan sebagai simplifikasi dari kelas diagram yang teman-teman miliki. Lapisan yang ketiga adalah Human Computer Interaction, atau kerennya disebut dengan UI, User Interface, atau mungkin sekarang lebih dikenal pula dengan istilah User Experience atau UIX. Nah, akan berisi di dalam lapisan ini adalah bagaimana teman-teman mendeskripsikan interaksi yang terjadi antara manusia dengan sistem, ya terutama melalui apa yang bisa dilihat di dalam layar dari perangkat lunak yang dikembangkan. Lapisan yang keempat adalah data management. Ya, di dalam data management ini terutama difokuskan tentang bagaimana atribut-atribut yang ada di dalam kelas akan bisa disimpan, direlasikan, dan pada akhirnya digunakan kembali. Lapisan yang kelima adalah problem domain. Ya, di dalam hal ini, lapisan problem domain ini bisa diibaratkan sebagai suatu kumpulan requirements atau spesifikasi yang pada akhirnya diwujudkan melalui keberadaan kelas-kelas. Ya, sehingga kelas-kelas tersebut akan bisa digunakan nantinya untuk menjawab kebutuhan sesuai dengan bisnis ataupun problem statement yang diangkat di dalam kebutuhan pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, inilah lapisan-lapisan yang ada di dalam sebuah perancangan perangkat lunak dan teman-teman
sudah memulai di dalam sesi-sesi yang sebelumnya, ya di dalam perkuliahan kita yang sebelumnya, untuk bisa mengungkapkan kebutuhan sistem dari sisi foundation yang nomor satu, kemudian dari sisi requirements atau yang nomor 5 ini. Nah, dalam pengembangan selanjutnya setelah UTS ini, kita akan masuk terutama bagaimana kaitannya dengan data management. Ya, sehingga nantinya kita akan berupaya untuk mengintegrasikan tugas besar yang teman-teman kerjakan dengan pekerjaan atau tugas besar yang ada dari kelas basis data 1. Ya, baik. Demikianlah pembahasan mengenai slide untuk lapisan sistem atau layers ini. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat beberapa contoh yang secara sederhananya menggambarkan apa yang dimaksud dengan layer dan contoh di dalam kelas yang teman-teman sudah hasilkan. Ya, meskipun beberapa mungkin teman-teman akan bisa lebih jelas melihatnya setelah nanti teman-teman menghasilkan rancangan di dalam tugas besar. Nah, di dalam slide ini teman-teman juga bisa melihat adanya chapter atau bab di dalam buku panduan, di dalam buku pegangan kita, yang secara spesifik memberikan contoh terhadap layer-layer yang ada ini. Baik, kita coba lihat satu persatu. Untuk layer foundation atau basic, ya landasan, di sini dicontohkan adanya atribut, misalkan terkait dengan tanggal, ya ataupun mungkin atribut-atribut yang sifatnya enumerasi dari beberapa atribut lainnya, ya seperti misalkan teman-teman bisa membentuk atribut nama yang berisi atau terdiri dari nama depan dan nama belakang. Baik, kemudian layer berikutnya adalah layer yang terkait dengan problem domain. Nah, di sini diarahkan tentang bagaimana setiap aktor, misalkan employee atau customer, memiliki use case-nya masing-masing. Ya, memiliki fitur, memiliki hal-hal yang bisa dilakukan di dalam sistem. Baik, kemudian layer berikutnya kaitannya dengan data. Nah, teman-teman bisa melihat ya bagaimana di sini misalkan diungkapkan adanya kebutuhan untuk menyediakan model untuk data inputnya, ya ataupun mungkin melalui file, tetapi yang jelas akan berinteraksi nantinya dengan kebutuhan basis data. Ya, oke, layer berikutnya dalam kaitan dengan human computer interaction, kita melihat misalkan pemanfaatan adanya form, button, ataupun panel, sehingga akan bisa menjadi media bagaimana manusia bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan sistem. Nah, serta yang terakhir di sini adanya physical architecture. Ya, dicontohkan di sini misalkan seandainya sistem memerlukan adanya socket atau memerlukan adanya URL connection melalui sebuah jaringan komputer tertentu, atau mungkin adanya kebutuhan interaksi dengan mesin ATM atau EDC ya lebih tepatnya. Nah, ini semua bisa digambarkan melalui adanya layer physical architecture. Nah, teman-teman bisa melihat masing-masing penjelasan secara lebih detailnya di dalam bab-bab yang terkait di dalam buku pegangan kita. Ringkasnya, apa yang teman-teman lihat sebagai layer sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah resource atau sumber daya yang menyusun sebuah sistem. Ya, kita sudah mengenal bahwa sebuah sistem akan bisa terdiri atas ya adanya orang, adanya hardware, software, prosedur dan data. Ya. Baik, demikianlah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan layer itu dan contoh yang memperkuat ya sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana setiap layer itu secara bentuk nyatanya berada di dalam sistem. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat adanya kebutuhan kita di dalam membentuk layer yang sifatnya terkait dengan fitur. Ya, jadi kalau kita arahkan ke problem definition, maka kita membutuhkan adanya kelas diagram. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa sebuah kelas diagram, ya kalau teman-teman lihat di bagian atas ini adalah contoh bagaimana kelas diagram dihasilkan.
Ya, teman-teman bisa melihat adanya kelas patient, kelas appointment, kelas symptom, dan kelas dokter. Tetapi secara realitanya, setiap kelas perlu diverifikasi apakah memang bisa digunakan secara nyata. Nah, ini salah satu cara ya tentang bagaimana teman-teman bisa memverifikasi apakah sebuah kelas itu bisa dipakai atau tidak di dalam sistem. Ya, setelah teman-teman menghasilkan rancangan kelas diagram tentunya. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman bisa melihat ya bagaimana untuk kelas pasien bisa secara real diisi dengan adanya nama pasien ya. Contohnya di sini pasiennya namanya adalah John Doe misalnya. Ya, John Doe memiliki atribut-atribut ya yang bisa diisi. Nah, demikian juga kalau teman-teman perhatikan dengan kelas-kelas yang lain, ini perlu diverifikasi sehingga kita bisa yakin bahwa memang kelas yang sudah dirancang adalah kelas sesungguhnya yang nantinya akan bisa digunakan di dalam sistem. Ingat bahwa kelas diagram di sini sifatnya adalah masih sebagai perancangan, belum sebagai sesuatu yang nantinya diimplementasikan secara nyata. Nah, kalau kita pengen mengimplementasikan secara nyata, maka ada baiknya kelas diagram yang sudah dibentuk perlu dijadikan sebagai objek diagram. Ya, sehingga kalau kita perhatikan sebagai contoh di slide ini, masing-masing kelas seperti misalnya kelas appointment, kelas dokter, dan juga kelas simptom punya isi ya yang secara real memang ada di dalam kenyataan. Nah, dengan cara demikian kita juga ingat ya bahwa kita bisa meyakinkan bahwa yang namanya kelas kita adalah sebuah cetak biru. Ya, sebuah blueprint terhadap objek real yang ada di lapangan, yang ada di kenyataan. Nah, sangat disarankan bagi teman-teman untuk bisa membentuk yang namanya objek diagram ini untuk memvalidasi ya bagaimana kelas diagram yang teman-teman sudah hasilkan memang bisa diwujudkan, ya memang diperlukan dalam realita pada saat nantinya sistem digunakan. Mari kita coba berkenalan dengan satu istilah yang dinamakan sebagai package. Ya, package ini bisa diartikan sebagai pengelompokan kelas ya dengan didasarkan pada lapisan yang teman-teman gunakan atau yang teman-teman realisasikan di dalam sistem. Ya, teman-teman bisa melihat di penjelasan mengenai layer di dalam 2 slide sebelum ini. Ya. Nah, dengan adanya package diagram, maka kita akan bisa melihat bagaimana layer-layer yang teman-teman miliki di dalam sistem itu akan bisa dikelompokkan, ya akan bisa dijadikan sebagai bagian atau modul yang nantinya berperan di dalam perangkat lunak. Ya, jadi boleh dikatakan istilah package bisa kita terjemahkan sebagai modul perangkat lunak. Nah, sebagai contoh, misalkan di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat adanya beberapa package sebagai hasil pengelompokan, misalnya terhadap user interface, ya terhadap requirements, terhadap arsitektur dari sistem, terhadap file interfaces atau input-output, serta bagaimana struktur data di dalam sistem yang teman-teman sedang kembangkan. Nah, dengan adanya pembentukan package, maka teman-teman pada saat implementasi bisa melakukannya secara bertahap. Ya, tergantung pada kebutuhan. Ya, bisa teman-teman misalkan mulai untuk melakukan pembangunan dari software teman-teman dengan ya menggabungkan antara layer atau dalam hal ini package problem domain dengan data management. Nah, ini yang biasanya paling banyak dilakukan ya. Atau biasanya juga bisa digabungkan dengan bagaimana memanfaatkan user interface-nya. Ya, jadi 3 lapisan ini yang biasanya memang sering dimanfaatkan untuk langkah awal pembentukan sistem.
Tapi ingat bahwa antara satu package dengan package yang lainnya memiliki asosiasi, ya, sehingga tidak ada satupun yang bisa secara mandiri dikembangkan secara utuh terlebih dahulu, baru dikaitkan dengan yang lainnya. Ya, karena mau tidak mau, pasti akan ada kebutuhan terhadap layer-layer yang lainnya. Nah, inilah yang saya rasa teman-teman perlu ingat bahwa meskipun kita sudah membentuk pengelompokan kelas melalui package yang kita miliki, melalui modul yang kita kembangkan, tetapi sebenarnya kalau teman-teman mengimplementasikan atau membuat kode di dalam sistem, antara satu package dengan package yang lain perlu untuk dibentuk secara bersamaan. Ya, dalam arti perlu ada pembagian tugas yang berjalan secara paralel. Ya, pengembangan yang berjalan secara paralel antara satu package dengan package yang lainnya tersebut. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat sebuah contoh untuk package diagram dari studi kasus yang ada di buku teks kita, ya, terkait dengan kasus penjualan CD secara online, ya, bahwa kita bisa membentuk adanya package diagram untuk lapisan problem domain, ya, yang artinya dikaitkan dengan kemampuan dari setiap user yang ada, ya, sesuai dengan requirements ataupun fitur yang diinginkan. Nah, teman-teman bisa melihat di dalam sebuah package diagram kita bisa memiliki sub-sub modul atau bagian-bagian kecil dari perangkat lunak yang nantinya bisa kita implementasikan. Ya, sebagai contoh di sini, misalnya teman-teman memiliki misalkan adanya package untuk melakukan order, ya, yang di dalamnya terdapat kelas order dan kelas order item. Setelah itu kita juga bisa melihat bahwa di dalam sistem ini ada katakan modul untuk CD. Ya, di dalam CD ini, di dalam package diagram untuk CD, nah, teman-teman bisa melihat bagaimana misalkan ada kelas vendor, ya, kelas marketing info, ya, review, kemudian ada juga info terhadap artis dan juga contoh dari klip serta CD, ya, sebagai kelas-kelas yang menyusun modul CD tersebut. Ya, kemudian kita juga bisa melihat adanya search package, ya, yang berisi di dalamnya ada kelas untuk search requirements dan juga CD list yang dihasilkan dari hasil searchingnya. Ya, kemudian ada juga di sini adalah package untuk customer. Ya, package untuk customer yang terdiri atas kelas customer, ya, kemudian ada kelas individual dan kelas organisasi. Ya, baik, ini adalah sekedar contoh bagaimana bahwa di dalam sebuah package yang besar kita bisa membentuk sub-sub package, atau dengan kata lain dari sebuah modul kita bisa membentuk sub-sub modul, ya, sesuai dengan pengelompokan terhadap kelas-kelas yang ada di dalamnya. Nah, selain kita bisa menggambarkan keberadaan dari sub-sub modul ini, dengan adanya package diagram sebetulnya kita akan bisa memberikan gambaran dengan overview yang lebih luas, atau istilahnya mungkin kita bisa melakukan zoom out terhadap hasil pemodelan dari kelas diagram yang kita miliki. Nah, inilah yang akan kita lihat di dalam slide selanjutnya. Baik, di dalam slide ini kita bisa melihat, ya, bagaimana dari sebuah package diagram yang kita bisa lihat kembali di slide sebelumnya, bahwa package diagram akan menggambarkan modul. Dan di dalam modul tersebut kita bisa memberikan sub-sub modul yang lainnya tanpa harus kita memberikan detailnya, ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bagaimana adanya package-package untuk order, package CD, package searching, dan package untuk customer yang detailnya jika dibuka setiap sub package-nya tersebut, maka bentuknya bisa kita bandingkan dengan yang ada di slide sebelumnya. Ya, jadi ini adalah salah satu keuntungan bahwa kalau kita bisa membuat penggambaran terhadap package diagram, maka kita bisa melakukan penggambaran kelas diagram kita dengan lebih simple, ya, lebih sederhana. Ya, tetapi bukan berarti kita mengurangi isi dari kelasnya, bukan itu. Ini hanya semata-mata untuk mempermudah penggambaran.
Ya, jadi bukan kaitannya dengan konten dari kelasnya, tetapi dikaitkan dengan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan overview yang lebih general terhadap kelas yang sudah dibentuk. Dari hasil perancangan yang teman-teman sudah dapatkan, yang teman-teman sudah modelkan, maka langkah berikutnya apabila kita sudah mendapatkan rancangan tersebut adalah kita mencoba untuk mulai melakukan implementasi atau mungkin bahasa kerennya kita sudah mulai melakukan coding, ya. Nah, tetapi hati-hati bahwa istilah coding belum tentu sebagai sesuatu yang mutlak dilakukan apabila kita mencoba mengimplementasikan sistem. Karena pada dasarnya di dalam pengembangan sistem, kita bisa memanfaatkan apa yang sudah tersedia. Dengan kata lain, pada saat coding tersebut mungkin tidak perlu semua dilakukan dari titik nol, ya, tetapi bisa digabungkan atau bisa diintegrasikan dengan modul-modul ataupun dengan package-package yang sudah ada sebelumnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan di dalam memulai melakukan implementasi ini. Secara umum, strategi-strategi yang biasa dilakukan ya pada saat kita ingin mengimplementasikan sistem adalah 3 hal sebagaimana yang teman-teman lihat di slide. Ya, jadi ada yang sifatnya custom development atau menggunakan kustomisasi dari perangkat lunak yang sudah ada, atau kita misalkan menggunakan paket standar. Ya, jadi menggunakan perangkat lunak yang sudah ada langsung dikonversikan terhadap kebutuhan kita. Ya. Serta yang berikutnya adalah melakukan outsourcing atau mengundang pihak luar dalam pengembangan. Nah, di dalam tabel yang teman-teman lihat di slide ini, ya teman-teman bisa melihat bagaimana perbandingan antara masing-masing strategi. Ya, kalau teman-teman lihat ada 3 strategi dan ada parameter-parameter yang bisa kita lihat di sini tentang mana yang harus dipilih dalam pengembangan implementasi dari sistem yang dibutuhkan ini dikaitkan dengan kebutuhan bisnis, kemudian pengalaman ya dari mereka yang berada di lapangan, kemudian juga skills dari anggota project, kemudian kemampuan pengelolaan project, dan terakhir dari time frame. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana misalkan saya ambil contoh untuk custom development. Custom development digunakan apabila kebutuhan bisnisnya itu adalah unik. Ya. Kemudian orang-orang di dalam perusahaan secara in-house masih memungkinkan untuk melakukan pengembangan. Ya, jadi ada skills yang memang sudah dimiliki ya di dalam organisasi tersebut. Kemudian secara pengelolaan proyek, ya proyek ini memerlukan skills yang mumpuni dari para anggota pengembangnya dan sudah ada metodologi yang dimiliki. Ya, serta time frame yang sifatnya fleksibel. Ya, jadi dengan melakukan custom development, sebenarnya kita mencoba untuk menyesuaikan software yang sudah ada dengan kebutuhan di lapangan melalui adanya kustomisasi. Ya. Nah, ini sebagai contoh, silakan teman-teman bisa membandingkannya dengan strategi terkait dengan paket standar maupun untuk alih daya. Dalam slide ini teman-teman bisa melihat ya contoh ya bagaimana alternatif yang ada terhadap implementasi yang kita lihat di slide sebelumnya bisa lebih detail diungkapkan. Ya, sebagai contoh misalkan di dalam slide ini bagaimana paket standar, kustomisasi maupun alih daya ya bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Dan pada akhirnya nanti, tim manajemen dari pihak klien tentu saja perlu untuk memutuskan mana yang dipilih. Ya, jadi misalkan di sini kita mau memberikan alternatif terhadap keberadaan misalkan 3 sistem yang sudah ada yang mungkin bisa dimanfaatkan terkait dengan kebutuhan di sebuah organisasi, maka tentu perlu untuk di
pikirkan ya alternatif-alternatifnya, disesuaikan dengan visibilitas terhadap hal-hal yang parameternya bisa kita lihat di slide sebelumnya tadi. Ya, jadi ada beberapa pilihan dan dari pilihan-pilihan inilah nantinya pihak klien atau tim manajerial perlu untuk memutuskan mana yang harus dipilih. Ya, apakah itu mungkin melalui implementasi lewat paket standar atau menggunakan kustomisasi atau melakukan outsource. Ya, nah silakan teman-teman bisa melihat di dalam slide ini bagaimana perbandingan dari satu strategi dengan strategi yang lainnya bisa dilakukan. Baik, mari sekarang kita mulai membahas tentang bagaimana tugas besar untuk perjalanan di sisa semester kita ini, mulai dari UTS sampai dengan UAS nantinya. Ya, jadi kalau dari apa yang saya coba rancang bersama dengan rekan-rekan dosen di kelas basis data 1, maka tugas kami ya di dalam 2 mata kuliah ini nanti akan dijadikan satu sebagai tugas besar untuk rekan-rekan. Ya, jadi dari hasil pembicaraan dengan para dosen di kelas basis data 1 diputuskan bahwa untuk pengelompokan ya, group members jadi anggota kelompok itu nanti akan disesuaikan mengikuti pengaturan yang ada di kelas basis data 1. Ya, jadi saya rasa clear di sini. Ya, jadi meskipun teman-teman berbeda kelas, untuk kelas RPL ada di kelas A maupun di kelas B, tetapi untuk tugas besar tetap bisa dilakukan sesuai dengan pengelompokan yang ada di kelas Basdat. Ya, jadi saya akan mengikuti di kelas RPL, ya akan menerima apa yang ada di kelas Basdat. Ya, jadi jangan khawatir, kami akan terus berkoordinasi antara dosen di RPL dengan Basdat ini. Nah, tugas yang paling dekat yang teman-teman perlu untuk lakukan ya dalam bentuk proposal singkat tertulis. Ya, ini akan dikumpulkan di pertemuan ke-11 ya berarti 2 minggu dari hari ini. Teman-teman diminta untuk menyusun ya bagian dari nomor 2 sampai nomor 6 ini. Ya, jadi yang pertama adalah tentang penjelasan dari proyek itu sendiri. Ya, teman-teman bisa ungkapkan ya memberikan deskripsi singkat terkait dengan organisasi, ya tempat di mana proyek itu dilaksanakan, kemudian latar belakang dari masalahnya, kemudian definisi problem apa yang hendak dipecahkan. Ya. Setelah itu, teman-teman bisa menambahkan di dalam proposal requirements, ya requirements terkait dengan apa yang diperlukan oleh setiap usernya. Ya, jadi dikatakan di sini adalah fitur atau fungsionalitas setiap usernya. Ya. Nah, beranjak dari situ, teman-teman bisa menggambarkan use case diagramnya. Jangan lupa untuk juga memperhatikan adanya simbol baik itu include, extend, maupun seandainya butuh adanya generalisasi. Setelah itu, teman-teman diminta di dalam proposal ini adalah menggambarkan activity diagram dari fitur, ya dari use case yang teman-teman sudah berhasil identifikasi berdasarkan requirements dari projectnya. Ya. Serta terakhir di dalam proposal, teman-teman perlu memberikan alternatif secara teknis. Ya, dalam hal ini, teman-teman perlu menuliskan di dalam proposal keputusan dari teman-teman apakah mau menggunakan platform web, mobile, atau mungkin desktop, dan memilih menggunakan bahasa pemrograman apa. Ya, nah silakan teman-teman bisa diskusikan di dalam kelompok ya sesuai dengan pengelompokan yang ada di Basdat 1 dan proposal saya harap bisa dimasukkan nantinya melalui CLS paling telat di minggu ke-11 ya atau 2 minggu dari pertemuan kita hari ini. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana rencana kita untuk sisa perjalanan kita dalam satu semester yang mendatang ini. Jadi, mulai dari tahap UTS sampai UAS, setelah nanti di minggu ke-11 proposal dikumpulkan,
Maka di minggu ke-12 dan 13 nanti akan ada presentasi bergiliran. Ya, saya akan menentukan jadwalnya. Teman-teman akan mempresentasikan per kelompok. Ya, dan ini nantinya baik itu proposal yang dikumpulkan di minggu ke-11 maupun nantinya presentasi itu akan dijadikan sebagai nilai kuis harian. Nah, serta ada lagi satu nilai kuis yang nantinya dikumpulkan adalah di minggu ke-14. Nah, ingat minggu ke-14 ini nanti setelah libur Natal ya. Jadi di bulan Januari ini rentang waktunya cukup panjang ya. Mulai dari minggu ke-13 sampai ke-14 kalau saya hitung secara rentang waktu dari pertengahan atau minggu ke-3 Desember sampai dengan minggu kedua di bulan Januari. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa membuat nantinya presentasi video ya. Di dalamnya teman-teman akan bisa memberikan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Ya, saya harap termasuk di dalamnya sudah ada bagian kode program tertentu yang dimunculkan ya sebagai presentasinya. Nah, sebagai nilai kuis ke-6 nanti yang akan dilakukan adalah teman-teman mereview ya hasil presentasi dari kelompok lain dan inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai nilai kuis ke-6-nya. Ya, jadi hasil reviewnya yang akan dijadikan sebagai nilai kuis ya. Kemudian di minggu ke-15 nanti di bulan Januari, ya minggu ke-4 Januari kalau saya tidak salah, teman-teman akan mempresentasikan ya hasil pengembangan sementara ya dalam kaitannya dengan kelas diagram serta user interface dan kode program yang sudah jadi. Ya, jadi boleh dikatakan keberlanjutan dari yang sebelumnya ini. Ya, tetapi presentasinya live ya di kelas. Ya, dan ini akan dijadikan sebagai nilai kuis besar kedua. Dan pada akhirnya nanti di minggu ke-16 sebagai UAS teman-teman akan mengumpulkan ya hasil perancangan dan implementasi akhir. Ya, berupa laporan dan presentasi video lagi. Ya, jadi akan ada dua presentasi video. Yang pertama dengan di minggu ke-14 sebagai hasil sementara, ya, yang kemudian hasil reviewnya itu akan coba diperbaiki, dipresentasikan di minggu ke-15, tetapi di minggu ke-15 ini bentuknya adalah presentasi di kelas, ya. Nah, kemudian nanti finalnya adalah teman-teman mencoba untuk membuat laporan dan presentasi akhir dalam bentuk video sebagai nilai untuk UAS ya di minggu UAS kita. Kalau nggak salah ini jatuhnya nanti di bulan Februari tahun 2021. Nah, adapun struktur laporan yang nantinya teman-teman perlu untuk kumpulkan ya terkait dengan gabungan dari RPL dan BASDAT ini, maka teman-teman perlu menyusun dengan kerangka garis besarnya sebagaimana yang ada di slide ya. Mulai dari latar belakang, kemudian menuliskan requirements, menuliskan use case diagram dan activity diagram, kemudian dilanjutkan dengan IR diagram ya dalam kaitan dengan mata kuliah BASDAT, kemudian transformasi dari IR to table, dan terakhir adalah prototipenya. Ya. Nah, diharapkan teman-teman bisa mengimplementasikan 5 fitur utama yang ada di dalam sistem teman-teman. Ya, termasuk login saya rasa bagian dari salah satu fiturnya. Ya, jadi coba cari lagi nanti 4 fitur yang lain ya sesuai dengan requirements yang ada di dalam sistem yang teman-teman akan kembangkan. Ya. Nah, kemudian laporan serta video presentasi serta demo dari prototipenya akan teman-teman laporkan sebagai hasil untuk penilaian ujian akhir semester. Nah, apa sih yang diharapkan dari sebuah prototipe? Ya, prototipe adalah sebuah model yang sudah bisa dilihat hasilnya. Ya, tetapi punya limitasi fungsionalitas. Ya, jadi belum semua terimplementasi ya, sebagian saja. Nah, kemudian prototipe ini gunanya ya akan berguna untuk sebagai bahan evaluasi. Ya, terutama bagi teman-teman kalau sebagai developer, hasil proposal teman-teman tentu saja perlu dilihat
ya, apakah ada yang nantinya memang sesuai atau tidak dengan kebutuhan, sehingga untuk implementasi berikutnya, hasil prototipe ini akan sangat bermanfaat sebagai masukan. Nah, inilah yang nantinya teman-teman akan kumpulkan ya pada saat UAS, yaitu laporan yang terdiri atas 6 poin ini, serta video presentasi hasil dari prototipe yang sudah dibentuk, ya, prototipe yang sudah terimplementasi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk memanfaatkan PHP sebagai bahasa pemrogramannya, sebenarnya dibebaskan ya apa yang teman-teman mau pakai, entah itu PHP atau mungkin menggunakan Python, ya, atau mungkin bahasa pemrograman yang lain. Tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana teman-teman memanfaatkan object oriented programming. Ya, coba untuk melakukan menggunakan object oriented programming. Nah, di dalam tutorial yang saya rekomendasikan ini, teman-teman bisa melihat bagaimana misalkan memanfaatkan PHP dalam konteks object oriented programming, ya, disertai dengan bagaimana pemanfaatan basis data tentu saja. Nah, di sini ada sekitar 18 sesi tutorial. Ya, teman-teman bisa coba untuk amati dan saya rasa akan sangat bermanfaat. Seandainya teman-teman nantinya menggunakan PHP di dalam implementasinya. Ya, termasuk bagaimana menggunakan basis data MySQL. Untuk mengakhiri pertemuan kita dalam sesi kali ini, saya akan mencoba menyampaikan keterkaitan antara bentuk-bentuk diagram dalam UML yang telah kita pelajari. Nah, terutama di dalam kaitan ini adalah bagaimana kita mengaitkan antara functional modeling, structural modeling, dan behavior modeling. Di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana kita mencoba mengaitkan antara functional dengan structural model. Nah, teman-teman, untuk structural model, teman-teman sudah mencoba menyusun kelas diagram, dan kita juga sudah membahas dalam pertemuan kita di sesi kali ini tentang objek diagram. Dan kalau kita kaitkan dengan functional model yang kita sudah bikin, yaitu mengenai use case diagram ataupun mengenai activity diagram, maka teman-teman bisa melihat kaitannya di dalam kotak-kotak yang saya lingkari dengan warna biru di bawahnya. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa untuk bisa memastikan misalkan bagaimana kita menyusun atribut maupun metode di dalam kelas diagram, maka kita bisa melihat apa yang dibutuhkan. Misalkan dari activity diagram di sini kita bisa mengambil aktor, kemudian dari activity diagram kita bisa mengambil actions ataupun prosesnya. Nah, kemudian di dalam kelas diagram, aktor ataupun mungkin kata-kata benda lainnya di dalam use case diagram, itu nantinya akan bisa dijadikan sebagai kelas serta atribut. Dan untuk operation ataupun metode di dalam kelas diagram, kita akan bisa memvalidasikannya, mengaitkannya dengan aksi yang terjadi di dalam activity diagram. Dalam slide ini, kita akan bisa melihat bagaimana keterkaitan antara functional diagram dengan behavioral models. Nah, meskipun kita belum membahas sequence diagram secara terperinci, ini akan kita agendakan untuk sesi pertemuan kita dalam 2 minggu ke depan, tetapi melalui slide ini kita bisa melihat ya bagaimana jika teman-teman sudah menghasilkan functional model, entah itu mungkin melalui use case diagram ataupun melalui activity diagram, maka kita akan bisa mengambil apa yang tersedia di dalam use case maupun activity tersebut untuk kita kaitkan dengan behavior model. Nah, dalam hal ini, hal penting yang perlu kita lihat, kita bisa ambil dari activity diagram, kita akan bisa mengambil actions atau proses yang terjadi di dalamnya, dan ini akan dikaitkan nantinya di dalam sequence diagram kita sebagai objek yang melakukan aksi tersebut. Tentu saja nanti ada kaitannya dengan structural diagram berupa kelas diagram,
Tetapi kalau di dalam sequence, kita akan bisa mengambil objek yang sama, dan nantinya kita juga akan bisa mendeskripsikan actions atau hal yang dilakukan oleh objek tersebut. Nah, dengan demikian, pada saat kita sudah bisa menghasilkan functional model sebagai dasar dari pembentukan perancangan kita, maka akan terus bisa dilanjutkan sampai nantinya kita menghasilkan diagram UML yang lengkap untuk bisa menggabungkan antara functional dengan behavior maupun antara nantinya functional dengan structural maupun structural dengan behavior model. Berikutnya, di dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana kita mengaitkan antara structural dengan behavior models. Nah, perhatikan bahwa kita sudah memiliki kelas diagram dengan objek diagram. Dari kedua diagram tersebut, tentu kita bisa mengidentifikasi kelas-kelas apa saja yang ada, atribut, serta metode atau operasi yang bisa dilakukan di dalam kelas. Nah, jika kita kaitkan dengan pemodelan yang sifatnya behavior atau tingkah laku, terutama kalau kita fokuskan kepada sequence diagram, maka apa yang muncul di dalam kelas akan bisa kita ungkapkan kembali, kita bisa perlihatkan kembali secara alurnya di dalam sequence diagram dengan mengedepankan messages. Ya, messages ini adalah hasil ya reply dari sistem untuk bisa dilihat oleh kelas yang bersangkutan. Nah, makanya kenapa tentu saja di dalam sequence diagram real object yang ada itu juga perlu untuk dimasukkan di dalam penggambaran. Nah, dengan demikian bayangan kita terhadap kaitan antara ketiga bentuk pemodelan yang sudah kita lakukan, ya baik itu melalui structural, melalui behavior, maupun melalui functional, kita bisa memiliki keterkaitan antara ketiganya untuk menghasilkan sebuah rancangan yang lengkap. Baik, terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga apa yang disampaikan di dalam pembahasan untuk pertemuan kita di sesi ke-9 ini bisa memberikan inspirasi dan juga informasi yang bermanfaat bagi teman-teman, terutama di dalam keberlanjutan kita mengakhiri semester pembahasan mengenai rekayasa perangkat lunak ini dengan mengerjakan tugas besar yang sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan sekalian. Kita akan bertemu kembali di dalam sesi selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal yang baik dari pertemuan kita kali ini.